Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi tentang arsip atau file, yakni membaca dan menulis file di C. Nah, sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang fungsi, rekursif, dan prosedur, di mana kalian hanya bisa membuat variabel kemudian membaca variabel tersebut, tapi belum tahu bagaimana ketika kita memiliki file teks agar tersimpan tanpa harus kita menginputkan ulang. Nah, jadi teksnya nanti bisa dalam bentuk TXT, HTML, atau .get. Nah, di sini kalian bisa panggil file tersebut di dalam programnya nanti. Oke, jadi objek dalam materi ini adalah mahasiswa mampu membaca file dengan program C. Lalu, setelah kalian mampu membaca file, kalian juga akan bisa menuliskan sebuah file atau menambahkan isi dalam file tersebut. Kemudian, kalian akan memahami penggunaan fopen, fcat, dan fput. Nah, jadi alasan kita pelajari materi ini atau yang melatar belakangi kenapa kita harus mempelajari tentang file adalah eh, pada saat kalian menutup sebuah program atau mengclose-nya, semua data yang kalian inputkan atau variabel yang disimpan sebelumnya akan hilang. Nah, misalkan kalian menginputkan nilai mahasiswa, terus luas seketika kalian inputkan berapa alasnya, tingginya. Setelah selesai kalian jalankan, terus kalian close, maka nilainya atau datanya akan hilang. Sehingga kita harus menginputkannya kembali. Nah, ini kenapa salah satu alasan kita mempelajari file agar data yang kita inputkan tersimpan dan kita tidak perlu menginputkan kembali. Nah, ketika kalian nanti akan belajar AI, di mana data yang digunakan itu banyak dan kompleks. Jadi biasanya ada dataset yang kita miliki, misalkan nanti kalian PKL atau akan melakukan penelitian. Ada dataset di sebuah bidang kesehatan, terus atau di bidang industri. Seperti misalnya kalian nanti dapat data dari perusahaan A dan rumah sakit A. Nah, biasanya nanti kan datasetnya itu berupa bentuk .cfv, lalu .txt dan sebagainya. Nah, itu kan namanya file. Kita sebagai programmer nanti, misalkan AI pasti kan dengan big data yang banyak ya, karena datanya yang diolah pasti banyak, tidak hanya 1 sampai 100, bahkan ada yang ribuan. Nah, untuk memudahkan kalian, kalian bisa simpan ke dalam sebuah file. Nah, file itu yang akan dipanggil dalam kode program nantinya. Kemudian alasan yang kedua, memanfaatkan variabel saja itu tidak akan cukup untuk menyimpan data. Nah, oleh file itu dibutuhkan media penyimpanan lain seperti file. Nah, di mana nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana membaca file, kemudian menulis file, jadi informasinya bisa kalian tambahkan juga dalam filenya dengan kode program juga, tidak secara diketik manual di dalam TXT-nya, bukan seperti itu. Jadi langsung dari programnya, kode programnya. Kemudian alasan yang ketiga, keuntungannya adalah meskipun programnya sudah ditutup, datanya tetap ada, lalu file juga bisa dikirim dan dibuka di PC atau laptop manapun. Jadi kalian bisa disimpan di GitHub atau nanti kalian bisa
melakukan remote untuk mengambil filenya. Oke, sebelum kita melakukan pembacaan file dengan program sih, ada satu syarat yang harus kalian penuhi, yaitu antara yang akan dipanggil dengan programnya harus satu folder. Misalkan kalian mempunyai file uh, yang akan dipanggil namanya materi alproc.txt dengan program untuk membacanya. Nah, ini harus jadi satu folder. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ada dua jenis file, yaitu file text dan file binary. Di sini file text itu adalah text editor seperti Notepad atau WordPress. Nah, file teks ini mudah dibaca dan ditulis. Misalkan ada file .txt, lalu CSV, lalu HTML, dan DAT, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu file binary, di mana dia menyimpan informasi dalam bentuk binary, yaitu 0 dan 1. Di mana file binary ini sulit dibaca namun dapat menyimpan data lebih banyak dan aman. Misalnya dengan file .exe lalu .bit. Di sini file binary kalian akan mendapatkan di mata kuliah yang beridentik jaringan seperti jaringan komputer, sistem operasi, atau misalnya di mata kuliah tambahan nanti Internet of Things. Nah, jika file binary ini akan digunakan untuk pemrograman yang seperti misalnya pakai Linux Mint, lebih sering menggunakan pembacaan file binary. Jadi untuk seperti cyber security, biasanya menggunakan 0 dan 1 untuk protect-nya. Jadi mengubah data yang awalnya kita terima, kita berikan kunci supaya data itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian ketika si penerima yang menerima pesan bisa membacanya dengan syarat adanya kunci tersebut. Nah, istilah ini disebut dengan file binary. Untuk security-nya yang tinggi, bentuk dan bilangan binary adalah 0 dan 1. Nah, ini adalah fungsi untuk membuka atau membaca file DC. Ada fopen, di sini ada filepath. Di sini ini adalah nama file yang akan dibuka. Kemudian R ini adalah modenya. Misalkan di sini file path-nya kita namakan materi alproc.txt, lalu modenya R. Nah, di mana R di sini dimaksudkan adalah read, jadi membaca filenya. Nah, nanti ada beberapa mode yang bisa digunakan tergantung kalian ingin mengeluarkan apa nantinya di dalam sebuah program. Nah, ini untuk penjelasannya bahwa fungsi fopen akan membuka file sesuai dengan mode yang diberikan. Di mana mode R artinya read atau baca. Di sini kalian bisa menyesuaikan, nanti ada mode R atau W atau A atau AB. Nah, ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, kalian harus memperhatikan modenya. Kenapa? Kenapa harus memperhatikan? Karena kalau modenya ini salah, maka program tidak akan jalan. Nah, ini adalah jenis mode yang akan kita gunakan nanti, di mana R menyatakan file hanya akan dibaca. Jika file belum ada, maka tidak akan berhasil. Nah, kemudian W ini untuk
file menciptakan file baru. Jika file-file tersebut sudah ada dalam disknya, isinya yang lama akan terhapus. Jadi menambahkan atau mengganti file baru. Kemudian ini untuk membuka file yang sudah ada dan untuk menambahkan data sekaligus. Jika file belum ada, akan dibuat yang baru. Lalu plus di sini sama dengan add, tetapi selain dapat dibaca, file juga dapat ditulis. Kemudian W plus sama dengan W. Tetapi selain file dapat dibaca, file juga dapat ditulis. Di mana A plus sama dengan W. Ini sama, bisa ditulis, juga bisa dibaca. Nah, ini untuk bentuk tabelnya, biar bisa kalian pahami lebih mudah. Nah, kita kan sudah mengerti cara mendeklarasikan fungsi fopen. Nah, pertanyaannya gimana langkah selanjutnya? Jadi, fungsi fopen akan menghasilkan sebuah pointer yang menunjuk ke alamat memori dari file yang akan dibuka. Karena itulah pointer dibutuhkan untuk mengakses. Pasti akan muncul pertanyaan begini, saya kan belum dapat pelajaran pointer, Bu. Bagaimana caranya bisa membaca atau menulis file terkait dengan materi ini? Nah, saya akan memberikan sedikit dulu dasar pointer, yang mana pointer ini baru akan diberikan di materi struktur data semester 2. Nah, caranya yaitu adalah menambahkan tanda bintang mini. Nah, ini adalah pointer sebagai petunjuk, di mana dia akan menunjuk posisi sebuah alamat memori yang kita cari ketika akan dipindahkan atau digeser. Maka pointernya yang digeser untuk dipindahkan ke memori. Nah, ini pointernya, membuat pointer. Nama pointernya. Nah, ini sama seperti yang kita deklarasikan sebelumnya. Di sini kita membuka sebuah file. Nah, ini adalah contoh program sederhana. Jika kalian ingin membaca, misal kalian memiliki sebuah file yang bernama materi outlook.txt. Nah, ini kalian ingin baca dan sudah ada di dalam folder yang sama dengan file programnya. Nah, jika kalian menggunakan online compiler, maka kalian harus menjadikannya satu folder antara file ini dengan programnya. Oke, untuk membuka file, kalian tulis script di line 8 ini. fptl, di sini ada pointernya. Kita buka file materi outlook.txt. Di sini kita kasih modenya R. Jika sama dengan 0, maka jika tidak ada di dalam folder tersebut, maka akan tercetak, yaitu di dalam tulisannya error file tidak ada. Nah, di sini ketika file tersebut tidak ada di dalam program, ini saya tampilkan respon dan notifikasi errornya seperti ini. Biasanya seorang programmer kadang untuk mengecek apakah dia ada kesalahan dalam sebuah fungsinya, maka dia akan menambahkan perintah seperti ini.
agar bisa langsung memperbaikinya. Nah, ini merupakan salah satu guna sebuah debuggingnya. Kemudian di sini untuk membaca isi file dengan get, lalu disimpan ke buff. Di sini ada di mana ini merujuk ke FTPR ini merujuk ke sebuah pointer. Nah, di sini ada 255 yang 255 kata yang akan saya kopikan ke sebuah file program saya. Jadi ketika kalian ingin membuat seberapa panjangnya, nih yang akan saya tampilkan di program saya. Bisa kalian tambah di sini. Misal, saya tidak perlu panjang-panjang, Bu. Cukup cuma 100 atau 80 kata saja. Nah, ini kalian ganti, misal 100 atau 80. Nah, ketika kalian ingin menampilkan seluruh informasi di dalam teks atau filenya itu, mungkin ada datanya lebih dari 100, bahkan jutaan. Kalian bisa menggunakan size of. Nah, nanti di sebuah programnya yang tampil hanya 255 kata saja. Di sini ada F-close untuk menutup filenya. Oke, ini untuk contoh yang menggunakan size of di bagian line 15. Nah, jadi di sini yang berperan penting adalah pointer FPTR bagi pointernya. Nah, selanjutnya menulis file dengan program C. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan fput. Jadi kita sudah mempelajari bahwa fget itu untuk membaca, kemudian fopen untuk membuka file, dan fclose untuk menutup file. Nah, jadi ini memang fungsi-fungsi yang digunakan untuk operasi file. Nah, deklarasinya hampir sama dengan membuka file, di mana di sini ada fputs, kemudian di sini ada tanda petik 1 ya, terusnya petik 1, lalu teks. Di sini fptr-nya, pointernya nanti. Di mana teks ini merupakan kumpulan karakter atau teks yang akan kita tuliskan. Nah, jadi ketika kalian sudah membuka filenya, terus ingin menambahkan, maka gunakan fput. Lalu tulis teksnya atau kalimatnya yang akan kalian tambahkan ke file tadi. Untuk fptr ini adalah sebuah pointernya. Jadi untuk membaca atau menulis menggunakan pointer. Nah, untuk menulis file, kalian buka programnya terlebih dahulu. Tapi untuk modenya jangan menggunakan mode R. Ini jangan menggunakan mode R, tapi menggunakan bisa menggunakan mode W atau W+ atau A. Nah, ini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, kalian tadi sudah saya jelaskan harus menggunakan mode W atau W+ atau A. Lalu, jika salah menggunakan mode, maka file tidak akan bisa dituliskan. Seperti sama halnya dengan membaca file. Jika modenya salah, maka filenya tidak akan terbaca. Nah, cara menulis dan menampilkan isi file sekaligus yaitu membuat ulang file dengan mode yang berbeda-beda.
Nah, kemudian muncul lagi ada pertanyaan, ketika saya ingin menambahkan 10 kalimat dengan beda baris, bagaimana ya? Masa kita harus menambahkan put 10 kali? Kalau 10 kali mungkin masih bisa kita tambahkan dengan put, tapi ketika kalian menghadapi suatu data set baru atau data big data nanti, bisa saja kalian mendapat data uji coba, terus uji trialnya. Nah, kita misal memasukkan lebih dari 1000, bahkan 2000, 3000. Karena senormalnya ketika sebuah data yang big data, maka trial dan testingnya itu minimal data yang digunakan dalam sebuah penelitian adalah 300 sampai 1000. Jadi itu baru bisa dikatakan valid. Nah, biasanya kita sudah ada data-data 100 sampai 200 di dalam sebuah data setnya. Nah, untuk menambahkan lagi kalian mungkin kan lebih dari itu, bisa 100, 200. Nah, menggunakan perulangan looping atau pakai for while, seperti fungsi size of yang kita gunakan di program membaca file tadi. Nah, ini contoh cara menulis dan menampilkan isi file. Nah, di sini ada f pointer, fptr. Lalu di mana ini fptr sama dengan untuk membuka filenya. Kita buka terlebih dahulu, lalu kita menambahkan isinya dari compilernya. Lalu kita baca fget text pakai size of text agar terbaca keseluruhannya. Lalu stdin. Nah, di line ini, line 12, fput ini nanti gunanya untuk menulis teks ke file. Setelah saya tuliskan, kemudian saya ingin menampilkan notifikasi ke saya. Kalau file berhasil ditulis, nah ini, kalau file berhasil ditulis, maka akan tercetak sebuah notifikasi file berhasil ditulis. Nah, sebenarnya di line ini tidak harus ditulis ya. Jadi tergantung dari programmernya masing-masing. Jadi ada programmer yang suka memberikan notifikasi setiap kali memanggil fungsi atau prosedur. Jadi supaya dia itu tahu sampai mana yang dikerjakan itu, atau sampai mana skripnya yang benar. Jadi ketika ada error, dia bisa tahu dengan mudah atau dengan cepat mana fungsinya yang error. Nah, dia akan fokus memperbaiki yang error tadi. Nah, ini merupakan salah satu cara debuggingnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk menutup yaitu menggunakan fclose ini. Ini untuk membuka sama tadi. Nah, ini kita untuk membaca secara beda baris dan berulangan menggunakan while. Kesimpulannya adalah yang pertama, membaca dan menulis file dengan bahasa C, di mana fungsi yang perlu diingat adalah fopen, fget, dan fput ini yang akan kalian gunakan nanti, bisa bermanfaat ketika kalian menjadi seorang programmer. Kemudian penggunaan mode yang tepat. Misal kalian ingin membaca tapi menggunakan W, maka tidak akan jalan. Atau kalian ingin menulis tapi menggunakan mode R, tidak akan berjalan programnya. Nah, kemudian fungsi lain untuk membaca atau menulis file
Bisa juga dengan scanf atau fread, lalu fread dan lainnya. Tetapi untuk fungsi fopen, fget, dan fput lebih umum dan mudah di. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa untuk minggu depan udah mulai UAS ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.